Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Maulana Ahmad dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembahasan mengenai teori perkembangan sosial dan implementasinya pada peserta didik PAUD. Perkembangan sosial sendiri dapat kita pahami sebagai perubahan progresif pada diri manusia yang berkenaan dengan perilakunya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di sekitarnya, dalam rangka membangun interaksi dengan manusia lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Perilaku manusia yang demikian didasari oleh hakikat manusia sebagai makhluk sosial, yang mana keberlangsungan hidupnya tidak dapat dipisahkan dari peranan manusia lainnya. Selanjutnya, dalam pembahasan perkembangan sosial, terdapat satu teori yang wajib disertakan sebagai acuan, yakni teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, seorang psikolog perkembangan dari Jerman pada tahun 1950 melalui karyanya yang berjudul Childhood and Society. Teori ini menjadi wajib untuk disertakan sebab merinci perkembangan sosial yang dialami oleh manusia di sepanjang hidupnya. Di dalam teorinya, Erikson membagi perkembangan sosial menjadi 8 tahapan, di mana setiap manusia dapat naik ke tahap berikutnya, meskipun belum menyelesaikan perkembangan di tahap sebelumnya. Erikson menguraikan, di setiap tahap perkembangan sosial, manusia akan mengalami berbagai konflik atau krisis yang menjadi titik balik dalam setiap perkembangannya. Beragam konflik tersebut berasal dari keberhasilan perkembangan kualitas psikologi dan kegagalan yang hadir secara beriringan. 8 tahap perkembangan sosial yang dikemukakan oleh Erikson, yakni yang pertama, tahap infan atau bayi. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 0 sampai 1 tahun. Manusia yang masih bayi akan merasakan krisis trust versus mistrust, atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Rasa kepercayaan yang mendasar pada bayi mulai terbentuk selama masa tahap sensorik oral dan dapat dilihat melalui cara tidurnya yang tenang, cara makannya yang nyaman, serta cara membuang kotorannya yang santai. Rasa kepercayaan dasar ini akan berkembang jika kebutuhan bayi terpenuhi dengan baik. Interaksi bayi dengan orang dewasa seperti orang tua atau pengasuh yang memberikan berbagai pengalaman seperti ketenangan, makanan, dan kehangatan dapat menjadi pengharapan yang esensial sekaligus fondasi dasar untuk perkembangan di tahap selanjutnya. Yang kedua, tahap toddler atau balita. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, manusia akan mengalami krisis autonomi versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu dan keraguan. Di tahap ini, manusia akan melatih diri untuk melakukan segala hal secara mandiri, walaupun masih ada perasaan ragu akan kemampuannya sendiri. Contohnya, saat seorang balita mulai mencoba untuk makan sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Tetapi ia seringkali ragu akan kemampuannya untuk makan sendiri, atau bahkan seringkali lebih memilih untuk disuapi oleh orang dewasa. Untuk menyeimbangkan perasaan mandiri dengan perasaan malu dan ragu-ragu pada diri balita, maka orang tua atau pengasuh perlu bersabar dan maklum dalam mengasuh balita. Kehendak atau keinginan pada diri balita perlu diperkuat untuk membangun inisiatif yang dibutuhkan pada tahap perkembangan selanjutnya. Yang ketiga adalah tahap preschooler atau prasekolah. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, manusia yang masih anak-anak akan mengalami krisis inisiatif versus guilt, atau inisiatif versus perasaan bersalah. Di tahap ini,
orang dewasa wajib membangun inisiatif pada diri anak dengan cara memotivasi anak untuk mengungkapkan ide serta mengeksplorasi dirinya untuk melakukan tugas-tugasnya secara mandiri. Jika orang dewasa hanya mengkritik tanpa memotivasi anak, maka inisiatif pada diri anak akan melemah, dan pada akhirnya anak akan selalu merasa bersalah. Oleh sebab itu, tujuan perlu dikembangkan pada diri anak untuk memperkuat inisiatif pada diri mereka. Yang keempat adalah tahap grade schooler atau sekolah dasar. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, manusia akan mengalami krisis industri versus inferiority atau industri versus inferioritas. Di tahap ini, manusia mulai berpartisipasi dalam mengerjakan tugas, mencoba berbagai kegiatan baru, serta mempelajari segala hal yang ada di lingkungannya. Namun, di sisi lain muncul rasa rendah diri pada manusia akan keterbatasan atau ketidakmampuannya untuk melakukan sesuatu sampai ke tahap keberhasilan. Oleh sebab itu, kompetensi pada diri manusia di tahap ini perlu dikembangkan untuk menjaga produktivitasnya. Yang kelima adalah tahap teenager atau remaja. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, manusia akan mengalami krisis identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran. Di tahap ini, manusia berusaha menyempurnakan rasa dan peran dirinya untuk mencari atau membentuk identitas dirinya sendiri. Namun, di samping itu muncul kebingungan akan peran mereka yang sesungguhnya. Di tengah kebingungan ini, manusia akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Oleh sebab itu, kesetiaan atau komitmen pada diri manusia di tahap ini perlu diperkuat agar dirinya dapat memantapkan karakter dalam dirinya sendiri dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang merugikan dirinya. Yang keenam adalah tahap young adult atau anak muda. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 18 sampai 35 tahun. Pada tahap ini, manusia akan mengalami krisis intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi. Di tahap ini, manusia mulai belajar bersosialisasi dengan mengupayakan penyatuan identitasnya dengan identitas orang lain. Manusia akan menampilkan dirinya sebagai sosok yang mencintai, memelihara pertemanan dan pekerjaan, serta suka berbagi dengan sesama. Bila manusia gagal mengupayakan sosialisasi tersebut, maka akan timbul rasa terisolasi dari kehidupan pada dirinya. Oleh sebab itu, kekuatan cinta kasih harus dikembangkan dalam diri manusia di tahap ini untuk menghindari perasaan terisolasi tersebut. Yang ketujuh adalah tahap middle age adult atau dewasa paruh baya. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 35 sampai 64 tahun. Pada tahap ini, manusia akan mengalami krisis generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi. Di tahap ini, manusia mulai merasa bahwa dirinya bermanfaat bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Mereka yang berada di tahap ini berusaha untuk membantu generasi di bawah mereka dalam berkembang dan dapat berdaya guna bagi orang lain. Namun, dalam melaksanakan tujuannya tersebut, mereka seringkali mengorbankan kebutuhan mereka sendiri dan berujung pada stagnasi yang tidak produktif. Dengan demikian, kekuatan kepedulian menjadi kekuatan yang perlu untuk dikembangkan oleh manusia pada tahap ini. Yang kedelapan adalah tahap older adult atau lansia. Tahap ini dialami manusia di rentang usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, manusia akan mengalami krisis integrity versus despair atau integritas versus putus asa. Di tahap ini, umumnya manusia akan memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi perjalanan hidupnya. Saat melakukan proses evaluasi tersebut, manusia akan mengalami pergulatan batin
bahkan sampai berkonfrontasi dengan rasa putus asa. Di satu sisi, manusia di tahap ini ingin menjalani gaya hidupnya di masa muda. Tetapi di sisi lain, kesempatan yang ia miliki sudah terbatas atau bahkan habis. Dari pergulatan batin tersebut, manusia di tahap ini akan merasa sebagai pribadi yang tidak berguna. Namun, di sisi lain, manusia di tahap ini akan lebih bijaksana guna menjadikan hidupnya lebih bermakna. Dengan demikian, kekuatan yang perlu dikembangkan serta dikuatkan pada diri manusia di tahap ini adalah kebijaksanaan. Di samping teori perkembangan psikososial Erikson, ada teori lain yang dapat kita cermati dalam mengkaji perkembangan sosial, yakni teori belajar sosial atau modeling learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura, seorang psikolog Kanada Amerika pada tahun 1977 melalui karyanya yang berjudul Social Learning Theory. Bandura menyusun teori belajar sosial dengan berlandaskan pada gagasan determinisme balik, yakni gagasan yang memandang bahwa lingkungan membentuk perilaku manusia, serta sebaliknya, perilaku manusia membentuk lingkungan. Di dalam teorinya, Bandura menjelaskan bahwa manusia cukup fleksibel dan sanggup untuk mempelajari kecakapan dalam bersikap maupun berperilaku. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman secara langsung, tetapi mereka akan dapat mengambil lebih banyak pelajaran dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Dalam proses belajar sosial, manusia akan menyesuaikan diri dengan tindakan manusia lain serta menimbang efek dari tindakan manusia lain yang ia amati. Secara rinci, Bandura membagi proses belajar sosial ke dalam 4 tahap, yakni yang pertama, tahap perhatian. Pada tahap ini, manusia harus benar-benar memberikan perhatian kepada tindakan atau perilaku manusia yang ia amati, karena jika tidak, maka akan sulit baginya untuk melakukan peniruan. Yang kedua adalah tahap representasi. Pada tahap ini, manusia harus merepresentasikan serta menyimpan informasi penting dari hasil pengamatannya yang sewaktu-waktu dapat ia gunakan saat ia butuhkan. Yang ketiga adalah proses produksi perilaku, yakni tahap di mana manusia dapat melakukan tindakan yang telah ia amati pada kesempatan sebelumnya, sembari mengevaluasi apakah tindakan yang ia lakukan sudah benar atau belum berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan dari pengamatan sebelumnya. Yang keempat adalah tahap motivasi. Perlu kita pahami bahwa meskipun manusia dapat belajar bagaimana cara melakukan sesuatu dengan mengamati tindakan orang lain, tetapi mungkin saja tidak ada keinginan bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, manusia perlu memiliki motivasi kuat yang mendorong dirinya untuk melakukan tindakan yang telah ia amati. Motivasi tersebut dapat dimunculkan dengan pemberian hadiah atau hukuman dari diri manusia itu sendiri atau dari orang lain. Selanjutnya, untuk memahami implementasi teori perkembangan sosial pada peserta didik PAUD, kita dapat menyaksikan cuplikan video pembelajaran berikut ini.
Di dalam cuplikan video tersebut, kita dapat melihat bahwa guru membangun inisiatif peserta didiknya untuk mencuci tangan dengan membimbing secara langsung serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cara yang dilakukan guru tersebut sudah tepat, sebab merujuk pada teori perkembangan psikososial Erikson, peserta didik PAUD yang berada di rentang usia 3-6 tahun masuk dalam tahap preschooler atau prasekolah, di mana mereka membutuhkan dorongan atau motivasi dari orang dewasa dalam membangun inisiatifnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara mandiri. Cara pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam cuplikan video tersebut juga sesuai dengan teori belajar sosial Bandura, di mana guru mampu menarik perhatian peserta didiknya untuk memperhatikan dirinya saat sedang mencontohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik akan menyimpan informasi dari yang ia dapatkan saat mengamati gurunya mencontohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Setelah itu, peserta didik dapat menirukan cara mencuci tangan yang baik dan benar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh guru mereka. Adapun motivasi yang mendorong mereka untuk mencuci tangan diberikan oleh guru mereka dengan cara membimbing mereka secara langsung. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.